Udah lama nggak bikin konten di YouTube yang ini ya. YouTube pertama gua di Ajayana Gelas, dan sekarang ada konten guys. Jadi teman-teman, gue udah lama banget nggak bikin konten di video di YouTube ini. Kenapa? Karena gue kena shadow ban. Ya, jadi sangat sulit lah kalau kena shadow ban itu, pasti viewernya bakal nol, pasti akan nol, tidak terrekomendasi. Jadi ya itu yang terjadi dengan YouTube besar gue, dan sayang sekali ya, karena kemarin sempat belok ke bola, tapi sekarang gue akan patenkan ini ke game lagi ya. Ternyata tidak bisa dirubah-rubah seperti itu kedeteksi spam sama YouTube ya. Hai guys, gue pemilik akun Ajayana Gelas. Sekarang ada bahasan guys, ya bahasanya tentang game, tapi bahasanya yang lumayan kritis, yaitu Menteri Komdigi bilang kalau e-sport, game online, ya game online kita bilang itu bukan bagian dari olahraga karena tidak ada aktivitas fisik di sana. Ya, tidak ada aktivitas fisik di sana. Ini pernyataan yang sangat kontroversial, apalagi yang sudah bergerak di industri game sudah lama. Ya. Gue memang tidak ada di korporat game, tapi gue sudah mengikuti industri game itu sudah lama sekali, sejak zaman Point Blank. Karena dulu gue juga pernah bergerak di Point Blank, joki segala macem gitu ya. Pernah ikut turnamen gitu ya di zaman Point Blank dulu tahun 2011, 2010-2011. Jadi gue udah mengikuti industri game itu sejak tahun segitu. Udah 15 tahun gue mengikuti industri game, terutama game online, dan gue udah menyaksikan sendiri perkembangannya. Gue sudah menyaksikan sendiri, dari yang warnet menjamur ke sana ke sini, akhirnya mikroekonomi juga berjalan ya, karena banyak yang sukses karena membangun warnet gitu ya. Kemudian industri game juga ibaratnya jadi sukses, developer ya, kayak Garena, Game School segala macam, karena warnet menjamur, banyak orang yang ke warnet, anak-anak muda bahkan bapak-bapak gitu ya, banyak yang ke warnet untuk menikmati game online. Sampai sekarang warnet sudah mulai berkurang, game di smartphone sudah mulai naik. Ya, game di HP sudah mulai naik karena lebih praktis, tidak perlu ke warnet, dan juga biayanya jauh lebih murah dibanding kalau ke warnet kan kita mungkin bisa menghabiskan puluhan ribu untuk dalam sehari ya, puluhan ribu untuk bermain game. Tetapi kan kalau di HP itu kan kita cukup punya data atau cukup punya wifi. Ya kan, wifi berapa sih, 300 ribu, 400 ribu sebulan gitu ya. Kita bisa main game sepuasnya gitu kan. Atau data, mungkin data ya 100 ribu sebulan kali ya, 100 ribu sebulan data HP gitu ya, kan udah cukup untuk bermain game, dan lebih praktis, bisa dimainkan di mana saja ya kan. Dan karena menjamurnya orang-orang yang bermain game, pada akhirnya ini secara tidak langsung menjadi industri dengan sendirinya loh. Menjadi industri dengan sendirinya dan bisa menghidupi banyak orang gitu ya. Dan sekarang itu kan karena game udah jadi industri, berarti kan game itu udah bisa jadi pilihan karir. Makanya gue masih heran sama orang-orang yang skeptis sama yang namanya game. Kan yang paling penting dalam hidup itu adalah balancing, bukan apa yang benar, apa yang salah. Balancing. Orang kecanduan main game juga tidak baik, tapi orang yang juga kecanduan dalam real life-nya juga tidak baik juga. Kan orang yang terlalu kecanduan dengan pendidikan juga kan nggak baik. Depresi, pada akhirnya ilmunya nggak kepake gitu ya. Jadi semua itu masalah balancing. Begitupun masalah game. Kenapa hanya game yang disorot?
Kenapa di bidang-bidang lainnya seolah tidak disorot? Kenapa hanya game gitu? Kenapa orang-orang yang bermain game yang katanya bakal menyita waktu segala macam, kenapa hanya itu yang disorot? Kenapa hal-hal lainnya tidak? Gitu. Ya, gue paham ini kan karena pancingan dari Kang Deddy Mulyadi, karena dia bilang orang-orang yang kecanduan game online yang tidak, ibaratnya tidak sampai bolos sekolah, ya itu mah udah keterlaluan. Apa kata Kang Deddy itu benar gitu. Apa kata Kang Deddy Mulyadi itu benar. Tetapi apa yang dikatakan oleh Komdigi ini jelas salah. Karena sudah jadi industri, sekarang bahkan sudah dipertandingkan di event-event olahraga, SEA Games, Asian Games bahkan sekarang sudah digodok akan masuk Olimpiade. Berarti kan semua orang di dunia sudah menganggap serius masalah game. Sudah menganggap kalau game ini adalah prospek yang menjanjikan. Ya kan? Coba dalam 5 tahun terakhir, siapa aja yang udah sukses dalam dunia game? Kan udah banyak. Ya kan? Udah banyak. Gitu ya. Meskipun memang tidak sebesar kalau orang-orang berbisnis yang puluhan M gitu ya, berbisnis hotel segala macam. Tapi kan orang-orang kayak gitu kan minoritas. Ya kan paling cuma nggak sampai 1% paling. Sementara orang-orang yang bisa sukses dalam game bisa meraup keuntungan sampai miliaran-miliaran hanya dari main game aja. Kan banyak sekarang. Banyak loh orang-orang yang sekarang sukses karena game. Konten kreator game, joki game kayak gua, kreator game, kemudian developernya, top upnya, ya tukang top upnya. Kan yang rugi mah kan cuma satu doang yang rugi, yaitu orang-orang yang nggak tahu waktu. Kan cuma mereka yang rugi, sisanya kan untung. Kenapa tidak melihat itunya sih? Kenapa tidak di-maintain dengan benar gitu? Masalah industri game malah dikritik. Padahal ini Komdigi loh yang ngomong. Menteri Komdigi loh yang ngomong. Harusnya dia tuh paham gitu dengan perkembangan industri game. Apalagi ini kan masalah digitalisasi juga. Orang Komdigi loh yang ngomong. Menterinya langsung yang ngomong. Dia tidak melihat sebesar apa sekarang industri game di saat ini. Bahkan katanya sekarang industri game sedang dipertimbangkan bakal ada pajaknya. Konten kreator nanti bakal dipajakin, joki-joki bakal dipajakin. Kan berarti pemerintah juga harusnya udah mulai serius menanggapi kasus ini kan, bener kan? Sudah serius menanggapi kalau game ini sekarang adalah pilihan karir. Terbukti kan udah mulai digodok untuk dipajakin kan? Kenapa sekarang dianggapnya bukan olahraga dan temeng mengek? Why gitu? Nggak ngerti gue dasar Menteri Komdigi ini bilang seperti itu gitu ya. Seolah-olah meremehkan industri game yang sekarang sudah sangat pesat. Gue sangat setuju ya dengan developer game yang pastinya bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat untuk memasukkan game online ke dalam ekstrakurikuler. Gua sangat karena kenapa? Karena sekarang game online udah bisa menjadi pilihan karir, berkompetisi, dan sekarang udah bisa naik ke level dunia. Ya kan, sudah bisa naik ke level dunia. Kan bukan cuma sepak bola, volley, segala macam. Game juga bisa. Game juga orang-orang berkompetisi. Dengan catatan gamenya rame ya. Gamenya mungkin ya memang 10 juta. 1 juta orang yang main, 10 juta orang yang main. Kan gak ada salahnya. Ya kan? Kan yang paling penting itu menghasilkan uang. Yang paling penting itu kan. Orang sukses apa sih yang dicari? Menghasilkan uang kan yang dicari. Emang ada orang yang sukses tidak menghasilkan uang sama sekali? Nggak ada. Ada orang yang sukses instan?
ada kalau dia punya warisan yang banyak. Ujung-ujungnya duit lagi kan masalahnya. Kan simpelnya adalah orang yang sukses itu adalah orang yang punya banyak duit apapun jalannya. Ya kan? Orang cerdas sekolah sampai S3 tetek bengek, kalau dia nggak punya pekerjaan juga nangis-nangis juga. Nangis, iya kan? Sok orang yang lulusan S3 diem doang di rumah pengangguran. Ya kan? Dibanding orang yang gak sekolah tapi dia jago main game, membawa nama Indonesia ke pentas dunia, dapat hadiah turnamen sana sini. Yang lebih bahagia siapa? Yang lebih bahagia orang main game. Jadi mikirnya jangan kayak gitu lah. Memang pendidikan adalah investasi, sekolah adalah investasi jangka panjang. Tetapi kalau ada pilihan karir yang bagus di luar dari pendidikan, kan dijalani juga. Sepak bola, volley, e-sport. Kenapa selalu dianggap skeptis sih masalah main game sekarang? Udahlah, tinggalkan pikiran-pikiran zaman dulu. Zaman dulu emang game gak ada industrinya, makanya main game itu sia-sia waktunya. Sekarang game itu udah jadi industri. Tolong dong, kalian tuh orang-orang tua ya, yang pikirannya masih sempit masalah game. Tolonglah, kalian udah mulai pikirkan gitu. Kalau sekarang game itu udah bisa menjadi pilihan karir. Ratusan orang, ribuan orang di Indonesia sudah banyak yang sukses dari main game. Bahkan bukan hanya game aja, sekecil konten kreator game aja itu udah banyak yang sukses. Miao Akwindah, ya kan, Christopher Devin segala macam, banyak loh konten kreator yang sukses karena game. Jadi udah mulai harus dihilangkan pemikiran-pemikiran seperti itu ya, terutama orang tua yang selalu menjudge anaknya. Bukan menjudge kalau tidak boleh main game, bukan, tapi balancing. Nih ya, gue tuh punya punya tatanan hidup. Balancing menurut gue itu begini: 8 jam bekerja, 8 jam istirahat, me time, 8 jam tidur. Itu adalah balancing menurut gue. Kalau gue punya pekerjaan untuk jadi pro player, misalkan main game, berarti kan 8 jam ini bekerja, 8 jam bekerja, 8 jam istirahat. Dan kalau mau gue pakai untuk main game lagi kan gak apa-apa, berarti 16 jam. Nah 8 jam lagi harus tidur harus 8 jam pokoknya, supaya balance, tidak stres, tidak apa. Ya kan, kalau sudah jadi bagian dari pekerjaan kan otomatis kita harus main game terus. Begitupun orang-orang yang joki. Orang-orang joki kan itu pekerjaan. Kan yang tidak berguna itu kalau dia cuma main, udah memain nggak tahu waktu, nggak ngasilin apa-apa. Tapi kalau dia ngasilin konten, ngasilin joki, ngasilin top up, bisa dijual akunnya, produktif gitu. Karena apa? Sekarang situasinya sudah jadi industri. Akun-akun itu udah bisa dijual. Ya, jadi berpikirnya udah jangan sempit lah, anjir. Udahlah, kalian tuh jangan terjebak. Orang tua zaman sekarang ya, yang masih sempit masalah tersebut, kalian tuh jangan terjebak sama masa lalu. Emang di masa kalian emang game tidak ada gunanya, karena memang tidak ada industrinya. Sekarang game udah ada industrinya. Karena game udah ada industrinya, sekarang game itu bisa dijual dalam sektor apapun. Kan simpel ya. Ya, gitu aja argumen gue tentang pernyataan Komdigi yang menyatakan kalau main game itu bukan olahraga. Ya, gue tahu kok arahnya kemana.